boleh selesai. Ya, terima kasih ya Kori. Nah, kalau Ibu lihat dari posisi dulu sepertinya kita hadir ya. Siapa ketua yang tidak hadir ketua? Hans ya, alasannya si ada ketua alasannya? Gak ada pengetahuan ya. Oke, mudah-mudahan Hans baik-baik saja. Coba untuk pertemuan hari ini Ibu bawa materinya usaha. Apa? Usaha. Nah, untuk pertemuan kali ini ada 3 tujuan pembelajaran kita. Ya, yang pertama nanti melalui diskusi nanti anak-anak bisa menjelaskan konsep usaha dengan benar. Yang kedua nanti melalui pengamatan anak-anak bisa menyebutkan contoh usaha dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang ketiga nanti melalui diskusi juga anak-anak bisa menghitung besar usaha yang dilakukan ya. Baik, anak-anak apa saja sih kegiatan kita hari ini? Ada 3. Agenda kita hari ini ada 3. Yang pertama ada diskusi, kemudian ada demonstrasi, kemudian ada presentasi. Nah, ini dia ya. Nah, anak-anak di sepanjang pembelajaran Ibu akan melakukan 3 penilaian. Ya. Yang pertama penilaian sikap. Itu adalah penilaian yang Ibu berikan nanti selama kamu belajar. Mulai hingga mengakhiri pembelajaran. Sikapmu akan Ibu nilai. Apakah kamu jujur dalam belajar, bertanggung jawab, disiplin? Itu akan Ibu nilai. Kemudian Ibu juga akan menilai keterampilanmu. Nah, keterampilan ini nanti dinilai pada saat kamu diskusi. Bagaimana kamu selama diskusi? Apakah kamu jadi penonton atau kamu berperan serta? Ya. Kemudian ada juga penilaian pengetahuan. Nanti penilaian pengetahuan ini bertujuan untuk menguji sedalam apa kamu memahami pembelajaran hari ini. Nanti di akhir pembelajaran Ibu buat post-test, ya. Itu yang menjadi penilaian hari ini. Nah, anak-anak, coba perhatikan kembali. Kira-kira apa yang terjadi jika kamu mendorong tembok? Temboknya berpindah apa tidak? Tidak, Bu. Bagaimana jika kamu mendorong meja? Mejanya bergerak apa tidak? Bergerak, Bu. Menurutmu berbeda nggak kita saat mendorong meja dengan saat mendorong tembok? Beda nggak sih? Beda. Nah, ya itu akan kita kupas tuntas ya pada pembelajaran hari ini anak-anak ya. Kita kupas tuntas. Nah, ini Ibu lihat kelompok belajarnya ini udah sesuai dengan kelompok yang sebelumnya kan? Sudah ya. Ini kelompok berapa? Ini kelompok berapa? Kelompok 2. Ini kelompok 4. Oh, kan kelompok 3 ya. Oke anak-anak. Sekarang begini. Di hadapanmu ada LKPD. Ya. Ada LKPD di hadapanmu. Benar ada? Ada. Nah, tapi sebelum ke LKPD, Ibu akan meminta anak-anak untuk melakukan pengamatan. Pengamatan terhadap demonstrasi. Ibu minta 2 orang siswa. Coba Gilbert sama Raipan, ayo sini. Kita di sini anak-anak coba perhatiannya kemari ya. Oke, 2 anak akan melakukan demonstrasi ya. Nah, 2 orang anak melakukan demonstrasi. Ya, oke, lihat, amati yang terjadi sekarang. Kamu mengamati. Dari pengamatan ini nanti kamu memberikan pertanyaan, ya. Coba Gilbert dorong temboknya nak. Gilbert dorong temboknya. Ayo dorong temboknya. Yang mana yang lain amati. Coba dorong lagi, lebih kuat lagi. Oke, udah Gilbert. Sekarang Raipan. Udah kan Raipan di sini. Coba Raipan dorong mejanya nak. Coba dorong mejanya. Oke. Udah ya. Sekarang balikan lagi. Nah, ada 2 demonstrasi, ada 2 kegiatan yang sudah kamu lihat. Oke, anak-anak silakan duduk. Terima kasih ya, Gilbert sama Raipan. Ada 2 kegiatan. Yang pertama tadi mendorong tembok, yang kedua mendorong meja. Itu kamu sudah amati belum? Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu mau, ada nggak yang mau kamu tanyakan tentang kegiatan itu? Siapa yang mau bertanya? Angkat tangannya. Oke, Panca, silakan apa nak? Dari kedua kegiatan tersebut, kegiatan mana yang disebut dengan usaha? Kalian dengar nggak sih? Masih belum jelas ya? Oh, kurang jelas. Coba berdua suaranya Panca. Apa pertanyaannya nak? Dari kedua kegiatan tersebut, kegiatan mana yang disebut dengan usaha? Oke, kata Panca gini. Dari kedua kegiatan itu
Bagaimana sih cara menentukan besar usaha yang dilakukan? Nah, Jessica nanya, Ibu bisa nggak usaha ditentukan nilainya? Itu pertanyaannya. Ada 2 pertanyaan sudah. Satu, yang diantara kedua kegiatan yang mana usaha? Itu tadi 1 ya. Diingat ya pertanyaannya ya. Pertanyaan Jessica tadi, Ibu nilai usaha bisa nggak sih ditentukan? Ada yang mau nambahin? Pas? Oke, ada 2 pertanyaan. Kedua pertanyaan ini anak-anak tidak akan langsung dijawab. Kenapa? Karena kedua pertanyaan ini akan terjawab dalam diskusi hari ini. Saya paham ya? Bisa anak-anak? Bisa. Oke, sekarang kita akan diskusi. Coba lihat KP-nya di hadapan anak. Ada 2 kegiatan yang akan melakukan. Nah, silakan kamu diskusi. Ingat yang bilang dalam diskusi kamu harus berperan aktif karena akan ibu nilai diskusinya, ya. Silakan dilakukan diskusi pada LKPD. Ibu kasih waktunya 20 menit dimulai dari sekarang. Oke, silakan. Ayo. Satu orang. Semua berperan ya. Ibu sambil melakukan penilaian ya. Yang tidak jelas ditanya sama ibu. Dua orang lagi kalau bedanya 2 orang. Ya sekarang 2 orang. Ya, yang akan kembali. Catat waktunya. Oke, yang silakan didiskusikan. Kalau ada yang mau ditanya, silakan ya.
Dengarkan, satu kelompok saja yang persentase ke depan, tapi 3 kelompok yang lain memberikan tanggapan. Jadi kalau ada nanti jawaban anak-anak yang berbeda dengan temanmu yang persentase, silahkan disampaikan. Paham ya? Paham anak-anak? Oke, sekarang kita presentasikan satu kelompok. Ayo, supaya lawan yuk, kelompok mana yang mau maju? Angkat tangannya. Oke, silakan maju kelompok 2. Ayo maju semua anak. Semuanya maju. Semua maju ya. Tetap jaga jaraknya ya, tetap dijaga jaraknya. Oke, gini. Satu orang dulu menyampaikan, yang lain perhatikan. Coba satu orang. Kami dari kelompok ini gitu, ayo jangan siapa yang mau buka ya. Kami dari kelompok 2 yang presentasikan kegiatan 1. Hasil diskusi kami. Hasil diskusi. Oke, didengarkan biar bisa ditanggapi ya, untuk suaranya nak, 1. Pada saat mendorong dinding, apakah dikatakan melakukan usaha? Mengapa? Tidak, karena tembok tersebut tidak berpindah tempat. 2. Pada saat mendorong meja, apakah dikatakan melakukan usaha? Mengapa? Ya, karena meja tersebut berpindah tempat. 3. Jika meja didorong dari titik A menuju titik B, kemudian kembali ke titik A, adakah usaha yang dilakukan? Mengapa? Tidak, karena meja tersebut kembali ke posisi semula. 4. Tuliskan 5 contoh penerapan usaha yang benar dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitarnya. 1. Mengangkat ember. 2. Mendorong mobil. 3. Menendang bola. 4. Mengangkat kursi. 5. menggeser meja. Inilah hasil kegiatan 2. Berdasarkan ilustrasi di atas, apakah 2 orang polisi sudah dapat dikatakan melakukan usaha? Jelaskan alasanmu. Tidak, karena pada saat kedua
polisi itu mendorong mobil tidak terjadi perpindahan. 2. Setelah mobil bergerak, apakah keempat orang tersebut sudah dapat melakukan usaha? Jelaskan alasanmu. Ya, karena mobil itu langsung berpindah. 3. Berapakah besar usaha yang dilakukan oleh kedua polisi tersebut? W sama dengan 0. Alasannya, mobil tersebut tidak bergerak. 4. Berapakah besar usaha yang dilakukan oleh keempat orang tersebut? W sama dengan F kali S sama dengan 200M kali 20 sama dengan 4000 J. 5. Jika gaya yang dikeluarkan oleh keempat orang tersebut lebih besar, bagaimana besar usahanya? Usahanya juga semakin besar. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Oke, masih tempat. Tepuk tangan dulu yuk. Iya. Nah sekarang anak-anak mereka sudah mempresentasikan hasil diskusi. Nah itu kan hasil pendapat mereka, itu diskusi mereka. Nah sekarang ada nggak kelompok yang lain yang ingin menanggapi? Mungkin hasil diskusinya berbeda. Ada nggak anak-anak? Coba. Kelompok mana? Ada nggak yang beda hasil diskusinya? Coba yang ada silakan diangkat tangannya. Oke. Kelompok berapa? Kelompok 4. Kelompok 4 perhatikan. Ada yang beda? Silakan nak. Kegiatan 1 nomor 3. Menurut kami jika meja didorong dari titik A ke titik B, kemudian kembali ke titik A, itu merupakan usaha arena meja tersebut mengalami perbedaan 4. Iya, yang lainnya perhatikan. Menurut kelompok 4, perhatikan. Poin nomor 3. Jika meja didorong dari titik A ke titik B, kemudian kembali ke titik A, apakah ada usaha yang dilakukan? Menurut kelompok 2, ada nggak usaha yang dilakukan? Tidak, kata mereka karena Kembali meja posisi semula. meja kembali ke titik semula. Sementara menurut kelompok 4 melakukan usaha. Alasannya apa kelompok 4? Karena meja bergerak, ya. Oke, ada teman-teman yang anak kira-kira jawaban mana yang benar ya? Kelompok 1 apa kelompok 4? Coba kelompok 3 dulu. Gimana yang mana benar nak? Kelompok 1 apa kelompok 4? Kelompok 1. Kelompok 1. Berarti menurut kelompok 1 ada perpindahan. Berarti ada tidak ada perpindahan, begitu? Kelompok 1. Menurut kalian yang benar mana? 2 apa 4? 2. Alasannya apa nak? Tidak terjadi perpindahan. Tidak terjadi perpindahan. Iya. Oke, sekarang kita satukan jawaban kita. Oke, ketika meja didorong dari satu titik kembali lagi ke titik tersebut, mejanya berpindah apa tidak? Tidak. Mejanya berpindah apa tidak? Tidak. Tidak. Kalau tidak berpindah, ada nggak usaha yang dilakukan? Tidak. Tidak. Berarti tidak ada usaha yang dilakukan. Paham kelompok 4? Paham ya. Oke, ada lagi yang beda anak? Ada yang mau ditanggapi kelompok lain? Sama semua jawabannya? Sama ya? Oke, berarti kita bisa meluruskan jawaban semuanya. Semua sudah 100% dengan jawaban diskusi hari ini ya? Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Oke anak-anak, sekarang kita mulai perhatikan ke usaha. Konsep dari usaha itu harus ada perpindahan. Ya, harus ada perpindahan. Tadi ketika anak mendorong tembok berpindah tidak? Tidak, Bu. Itu melakukan usaha atau tidak? Tidak, Bu. Meja ketika didorong berpindah tidak? Tidak, Bu. Kita melakukan usaha atau tidak? Tidak. Paham ya sekarang ya? Tahu. Udah paham ya? Tahu. Kalau untuk menyebutkan contoh usaha dalam kehidupan sehari-hari udah tahu nggak ya? Udah ya? Oke. Nah, ini rumus mencari usaha. W sama dengan F dikali S. Gaya dikali dengan perpindahan. Ya, gaya dikali dengan perpindahan itu untuk menghitung nilai usaha. Nah, baik anak-anak, sekarang kalian sudah diskusi, sudah presentasi. Untuk menguatkan ilmu kalian tentang usaha, Ibu akan menyajikan video penguatan, ya. Video penguatan tentang usaha. Silakan disimak videonya. Siap video nanti Ibu ada pertanyaan. Tersebut bergerak, atau pernahkah kamu mendorong mobil yang sedang mogok? Lalu, mobil juga sama sekali tidak bergerak karena kamu sendirian.
Kamu mencoba sekuat tenaga, tetapi mobil tetap tidak bergerak. Nah, apakah kamu sudah melakukan usaha? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, simak penjelasan video ini sampai tuntas. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Pada saat kamu seorang diri mendorong mobil, mobil tersebut tidak bergerak maju. Kamu memerlukan bantuan dua orang agar mobil bergerak ke depan. Semakin banyak orang yang membantumu mendorong mobil, maka mobil akan semakin mudah bergerak. Beberapa orang tersebut termasuk kamu memberikan daya dorong terhadap mobil. Daya dorong diberikan sebanding dengan besarnya usaha yang dikeluarkan oleh kamu dan beberapa orang yang membantumu. Artinya, usaha sebanding dengan besarnya daya. Usaha juga sebanding dengan perpindahan. Usaha disimbolkan dengan W, daya disimbolkan dengan F, dan perpindahan disimbolkan dengan delta S. Sehingga dirumuskan W sama dengan F kali delta S, di mana F adalah besarnya daya yang diberikan atau dilakukan dengan satuan Newton. S adalah perpindahan yang dialami benda dalam satuan meter. W adalah besarnya usaha. Karena W sama dengan F dikali S dan F satuan Newton serta S satuannya meter, maka W adalah besarnya usaha yang satuannya Newton meter atau Joule. 1 Newton meter sama dengan 1 Joule. Nah, ingat, jika benda mengalami perpindahan, berarti ada usaha yang dilakukan. Jika benda tidak mengalami perpindahan, maka usahanya sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya, coba kerjakan latihan berikut. Manakah yang termasuk usaha dan bukan usaha? Nah, adik-adik, ingat rumus usaha di mana usaha W sama dengan gaya F dikali perpindahan delta S. Jika seorang anak mendorong kotak dengan gaya 20 Newton sehingga kotak berpindah sejauh 4 meter, maka berapakah usaha yang dilakukan? Nah, tepat sekali. Besar usaha yang dilakukan adalah 80 Newton meter, yaitu dengan menggunakan rumus usaha W sama dengan F dikali delta S, di mana F sama dengan 20 Newton dikali delta S sama dengan 4 meter. Jadi, usaha W sama dengan 80 Newton meter atau 80 Joule. Gampang kan? Jika sudah memahami konsep usaha, yuk simak lagi penjelasan berikut tentang daya. Oke, ya, kita sudah, anak-anak sudah menyaksikan videonya ya? Sudah semakin paham tentang usaha? Nah, sekarang ini ibu mau menguji cara berpikirmu dulu tentang usaha. Nah, dengarkan, dipikirkan dulu. Menurutmu anak-anak, dari hasil diskusi kita hari ini, dari video juga yang sudah kamu saksikan, kira-kira ada nggak hubungan gaya, ada nggak pengaruh gaya terhadap usaha? Pikirkan dulu. Ada tidak pengaruh gaya terhadap usaha yang dilakukan? Oke, ayo siapa bisa menjawab? Ayo. Oke, silakan. Tori yang kuat suaranya. Ada, karena semakin besar gaya maka semakin besar usaha yang akan dihasilkan. Oke, bagus ya. Mantap, mantap. Tori, benar. Semakin besar gaya yang dilakukan, maka semakin besar juga usaha yang dilakukan. Paham ya anak ya? Karena dari video tadi, usaha itu sebanding dengan gaya. Nah, yang kedua, kira-kira ada nggak pengaruh jarak perpindahan terhadap usaha? Ya, dipikirkan dulu jarak perpindahan tadi terhadap usaha. Oke, saya bisa menjawab. Oke, silakan Nak. Agnes. Ada karena usaha sama dengan X perpindahan. Nah, menurut Agnes itu ada usaha itu sebanding dengan jarak perpindahan. Oke, ada yang mau menambah nggak? Yang lain? Ada nggak pengaruh jarak perpindahan dengan usaha? Tadi jawaban Agnes tadi ya. Jadi jarak perpindahan semakin besar jarak perpindahannya, maka usaha yang dilakukan juga akan semakin besar. Udah bisa Anda dipahami? Sudah ya? Oke, sekarang kita akan menyimpulkan kegiatan kita hari ini.
yang dapat dikatakan melakukan usaha apabila gaya yang diberikan mampu membuat benda bergerak dari titik satu ke titik lain. Oke, mantap Senawati. Terima kasih nak. Jadi menurut Senawati, seseorang yang dikatakan melakukan usaha jika terjadi perpindahan dari benda tersebut. Ya, itu konsep usaha anak ya. Itu harus dipahami. Harus ada apa tadi? Perpindahan. Oke, kesimpulan pertama. Yang kedua, siapa mau tambahkan? Ayo. Yang kedua. Ayo kesimpulan yang kedua. Contoh alat sehari-hari. Contoh kegiatan sehari-hari yang menerapkan konsep usaha. Coba siapa yang bisa menyebutkan? Oke, silakan Mikael. Contoh kegiatan sehari-hari yang menyebabkan usaha. 1. Mendorong gerobak. 2. Mengangkat kardus. 3. Mendorong meja. Iya, itu contoh konsep usaha dalam sehari-hari. Bisa nambahin nggak ya? Kalau misalnya ayah kita mau ke sawah nih, dia pakai gerobak. Kalau gerobaknya didorong berpindah, itu usaha apa tidak? Usaha. Kan? Ayah kita kalau ke kebun kan atau ke sawah kan bawa gerobak atau bawa gerobak troli satu, tahu kan? Nah, ketika dia berpindah, berarti si ayah juga melakukan usaha. Ini ada 2 yang disebutkan. Nah, ibu tambahkan. Atau ada yang mau menambahkan kesimpulannya? Oke, tambahkan ya. Kesimpulannya, semakin besar gaya yang diberikan, maka usaha yang dilakukan juga akan semakin besar. Dan sebaliknya anak-anak, jika gaya yang diberikan kecil, maka usaha yang terjadi juga kecil. Tadi ketika mendorong meja, ketika 1 orang dengan 2 orang, mana gaya yang lebih besar? 2 orang ya. Oke, itu kesimpulan yang ketiga. Baru ditambahin lagi. Untuk menghitung besar usaha, apa rumusnya anak? Ayo. W sama F dikali S. Ya, berarti usaha itu adalah gaya dikali perpindahan. Paham anak-anak? Paham ya? Oke anak-anak, seperti yang bilang tadi. Nah, kita udah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Seperti yang bilang tadi, ibu akan melakukan post test. Ya, ada soal yang tampilkan di depan. Kamu jawab di belakang RKPD. Waktunya 5 menit aja. Silakan diperhatikan soal yang ada di depan. Jawabannya saja ya, buat dibuat di RKPD-nya. Oke, silakan. Ada 3, nomor 1, 2, 3. Silakan nak. Dikerjakan, jawabannya saja. Ya, silakan. Ini masing-masing, bukan diskusi, masing-masing kamu kerjakan. Langsung aja nomor 1, Pak. Begitu langsung aja jawabannya. ibu ya. Nah, anak-anak, kita sudah selesai. Pembelajaran kita sudah selesai. Sekarang perhatiannya sama ibu.
yang hari ini. Ya Pak, kami sudah selesai belajar. Semoga pelajaran ini menjadi berkat bagi kami. Menyedang dan menerima anak Yesus Kristus kami berdoa dalam Yesus. Amin. Nah. Anak-anak kan pulang. Sekarang bukunya dikemas, masukkan ke tas. Ayo, semua mengemas, masukkan ke tas. Oh ya, dikemas aja dulu, dipegang. Dengarkan. Siap dari sini langsung pulang ke rumah anak-anak ya? Oke, silakan penghormatan ketua kelas. Silakan. Jadi tetap. Mari kita. Semangat. Selamat siang, Bu. Oke, selamat siang anak-anak. Silakan pulang. Hati-hati di jalan. Oke, silakan pulang. Hati-hati di jalan ya. Easy boy. Udah 38 menit.